dan lain-lain. Kemudian di bagian sini yang saya tali, mungkin Bapak Ibu yang megang bisa dibuka talinya. Itu kalau saya buka, itu terkait dengan kenampakan ekonomi. Ini kan lambang mata uang baht Thailand. Jadi saya buka, lah itu ada bentuk mininya lah, imitasi dari mata uang baht tersebut. Terus ada penjelasan terkait dengan kegiatan ekonominya. Lah nanti kalau zaman sekarang tuh asesmen kan Bu ya. Nah itu saya buat pertanyaan. Jika saya buka akan muncul pertanyaan-pertanyaan di sini. Jadi siswa mengisi TTS seperti itu. Jadi seperti ini saja Ibu. Itu bisa melanglang buana sampai ke berbagai tempat. Terima kasih Mas. Ada satu lagi yang belum saya jelaskan. Di bagian belakang itu ada Perdana Menterinya. Ini kemudian tempat-tempat wisata. Murah. Ini sih abal-abal ya 10. Hendang tuh dapat 6 juta tuh dari gajian. 6 juta aku gak tuku VR wae. Aku nyumbang kene ora. HP-ne 3 juta. Iya. Pertanyaan lain aja. Tapi memang Mas, jadi ini masih baru Bapak Ibu. Jadi ini kerjasamanya antara Microsoft sama WA, jadi sama Meta. Jadi masih dalam tahap pengembangan. Jadi mungkin tetap ada beberapa yang crash, itu bisa dimaklumi. Karena di sini juga masih baru. Jadi dari Microsoft pun itu juga sebenarnya teknologi seperti ini itu berdasarkan dari apa yang kita inputkan. Jadi semakin banyak kata kunci yang kita inputkan ke dalam AI, maka AI tersebut akan belajar juga semakin banyak. Jadi semakin banyak dengan kasih pertanyaan, maka dari AI pun juga semakin banyak berusaha untuk mencari-cari informasi lagi. Jadi mohon maaf kalau misal ada beberapa pertanyaan yang terkadang malah jadi bahasa Inggris tadi Pak jawabannya. Tapi secara konteksnya jawabannya juga sama dengan pertanyaannya. Hanya itu ditranslate dalam bahasa Inggris seperti itu. Ada tak bawa. Belum soal dan jawaban langsung bisa. Oh iya, ya alhamdulillah bisa. Apakah ada sebelumnya Bu menggunakan Copilot ini Ibu? Belum gitu. Alhamdulillah berarti dapat oleh-oleh dari acara ini. Nanti bisa Ibu sebarluaskan juga linknya ini bisa disebarkan Copilot ke teman-teman guru yang lain. Biar bermanfaatnya nggak hanya di sini saja, tapi buat teman-teman guru lain juga. Karena AI itu sebenarnya juga teknologi ya memudahkan kerja kita, memudahkan apa saja lah yang kita ingin tanyakan semuanya ada di AI. Seperti itu. Nanti ini juga ada lagi namanya Meta AI. Kalau Meta kan memang induknya dari Facebook. Induknya WA yang dikembangkan siapa itu Bu? Pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg kata apa itu ya? Lah itu nanti kemungkinan beberapa tahun ke depan itu juga akan sama. Jadi mungkin akan lebih canggih lagi. Kalau ini kan rekanan gitu, kayak rekanannya Meta. Lah nanti mungkin berapa waktu ke depan Metanya sendiri pun nanti yang akan memunculkan chat-chat seperti ini. Hanya tinggal buka WA saja. Jadi ditunggu saja. Tapi untuk sementara seperti ini dulu aja. Jadi bisa dipakai. Kemudian Ibu apalagi ya? Lah dan kalau kurang jelas saya tutup lagi pintunya. Ribon. Tutup aja. Saya baru menyadari ternyata sudah lama saya tidak buka Quizizz. Kemarin akhirnya saya belajar Quizizz lagi dan ternyata semakin canggih Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu persani
yang di tombol di sini Quizzes AI di sini baru bisa diklikkan di sebelah sini Bapak Ibu. Atau yang belum tidak bawa laptop bisa menggunakan HP gitu. Kita klikkan Bapak Ibu, klik. Kemudian jika kita mungkin ingin membuat ada banyak kreasi menggunakan Quizzes memanfaatkan teknologi AI. Di sini ada lembar kerja, kemudian membuat pertanyaan hanya dengan ngelink saja, ngelink dari YouTube saja. Kemudian membuat pertanyaan dari dokumen. Jika kita punya PDF terkait dengan rangkuman-rangkuman, kita hanya cukup ngeklik saja itu sudah muncul pertanyaan soal-soal. Kemudian yang keempat di sini membuat pertanyaan dengan situs web atau artikel online itu bisa. Kita coba mempraktikkan Ibu. Misal contoh di sini, saya klik buat. Kemudian saya klik quiz. Nah, ada 3 aktivitas baru yang bisa Bapak gunakan, tapi di sini saya fokuskan ke hasilkan dengan AI. Ada 4 pilihan yang ingin Bapak yang bisa Ibu buat, menggunakan dokumen, menggunakan teks atau prompt, situs web atau YouTube. Saya coba menggunakan prompt. Masukkan nama topik kuisnya. Misal soal apa Pak? Soal materi adaptasi hewan. Kemudian saya pilih 10 pertanyaan, diklik pengetahuan alam, kemudian tingkat ke-6. Kita lanjutkan. Oh, terlalu cepat Pak. Oke, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan, mohon maaf. Ulangi nggih. Ulangi, mohon maaf. Siap. Dari awal. Buka Quizzes. Kemudian buat, klik buat. Quiz. Muncul 3 tampilan seperti ini. Oke, pelan-pelan. Saya terlalu bersemangat ini. Takutnya kehabisan waktu ya Ibu. Karena waktunya juga terbatas, materi saya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Nah ini udah setengah jam lagi loh Bu. Gitu. Padahal ini cuma baru 4 slide loh ini. Oh, kecepatan. Oh alah, iya. Oke. Lah makanya saya kebut, takutnya waktunya nggak cukup. Pakai akun apa? Peserta? Enggak. Pakai akunnya apa? Peserta bukan? Enggak. Pakai akun email pribadi. Sampun Ibu udah sampai tahap ini? Ulangi. Oh iya. Jackpot terakhir Bu nggih. Oke, saya ulangi lagi, buka Quizzes. Kita klik buat. Klik tanda plus buat. Ada 5 pilihan, ada quiz, video interaktif, flashcard, presentasi dan terakhir pemahaman. Kita yang simpel-simpel aja. Saya hanya memberikan satu saja, satu cara. Nanti masih ada banyak di sini. Nanti jenengan bisa buat belajar di rumah lagi. Gitu. Quiz. Kemudian ada 3 pilihan. Import lembar pertanyaan. Kemudian hasilkan dengan AI. Yang terakhir buat dari awal. Karena ini judulnya memanfaatkan AI AR/VR, maka kita klik yang tengah di sini Bu. Yang tengah, hasilkan dengan AI. Beresnya bisa. Sampun?
Oke, kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti di layar, Bapak Ibu. Dokumen, teks, situs web, sama YouTube. Sampun? Oke, kita yang gampang dulu, kita yang mudah-mudah dulu. Kita pilih yang teks atau prompt. Langsung masukkan topik kuis atau tempel konten untuk dihasilkan menggunakan AI. Kita ketikkan materi yang ingin kita berikan ke peserta didik. Contoh materi adaptasi hewan. Silahkan terserah panjenengan ya Ibu, materi yang sedang berlangsung saat ini, materi apa, mungkin sudah mulai asesmen tuh formatif atau ini sudah di akhir bab. Kalau sudah, kita langsung bahasa, mungkin yang awal baru nih, bahasanya kita ganti. Mungkin yang awalnya Inggris kita ganti Indonesia. Kemudian jumlah soal di sini ada 5 pilihan. Otomatis 5, 8, 10 atau 15. Mungkin saya beri 10 saja, 10 soal. Mata pelajarannya di sini IPAS, pengetahuan alam, silakan dipilih di sebelah sini. Ngomong sebelah sini yang mana Mas? Nah, itu kan bingung. Yang sini Bu, yang bawah di sini. Kita pilih saja di sini. Preferensi. Bahasanya bahasa Indonesia. Jumlah soalnya kita tentukan 10. Mata pelajarannya IPA. Di sini kelas 6. Kan buat aktivitas baru bener nih. Kan dua itu ikut. Berarti kan ini kan. Sampun Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Lah, sebelum kita membuat soal, kita diminta untuk memilih topik subtopiknya. Di kuis sudah memberikan berbagai subtopik. Kita bisa nambahi saja. Klik tambah biar bisa langsung tanda plusnya tercentang. Oh, saya ingin ada soal tentang morfologi hewan, ada tentang adaptasi perilaku hewan, ada adaptasi fisiologi hewan, contoh hewan beradaptasi, peran adaptasi dalam ekosistem. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat di modul ajar. Mungkin subtopik tentang adaptasi apa ya, misal hewan mamalia. Lah, misal seperti ini. Saya tambahkan topiknya di sini. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah memilih subtopik, maka kita langsung hasilkan kuis. Kita klik hasilkan kuis. Perkiraan waktu untuk menghasilkan kurang dari 1 menit. Lah, maka keajaiban pun terjadi. Lah, sudah dimunculkan dan dihasilkan 10 soal pertanyaan. Mulai dari morfologi hewan, kemudian adaptasi perilaku hewan, perbedaan fisiologi morfologi dan lain-lain. Seperti ini. Lah, tadi saya ngasih subtopik hewan mamalia. Lah, itu udah ada di sini. Diberi contoh. Oke, Pak. Kalau tidak pakai centang sama silang itu atau ABCD gitu, biar siswa oh ini mah ya betul ini betul. Pripun, Pak? Itu kan sudah ada yang silang. Ini kan draft, Pak. Masih draft. Nanti kita sampaikan ke peserta didik, bukan yang seperti ini. Ini kita hanya meyakinkan kita saja.
soal ini sudah tepat belum disampaikan ke peserta didik? Apakah materi-materi sudah kita sampaikan ke peserta didik? Jika merasa ini kok iki nah urung pernah tak sampaikan ke peserta didik, maka yang kita lakukan yaitu klik EI di sini ya Ibu. Di tiap soal itu kan ada tombol EI di sini. Kita ingin merubah soal ini. Aku belum pernah jelaskan tentang morfologi hewan. Maka kita klik EI, kita ganti soal tersebut. Nah, kita ubah. Ada beberapa pilihan. Ubah. Kemudian yang kedua perbaiki kesalahan tata bahasa. Yang ketiga ganti dengan pertanyaan serupa. Nah, mungkin saya ingin mengganti dengan pertanyaan serupa. Maka saya klik menu ini. Maka secara otomatis EI pun akan membuat pertanyaan yang mirip-mirip dengan soal yang kita pilih tadi. Dia tadi nih misalnya kamu klik ini, Mohon ditunggu sebentar. nah tampilan ini podo kan Waktu. lah kamu kliknya mungkin secara tiba-tiba Tapi biasanya sih cepet sih biasanya. ya mau udah iki aku tekan kene gitu dari dulu Bentar Ibu, jadi masih kuisisnya masih ngampuk ini. Ada yang sudah bisa mencoba Ibu ganti ini loh dengan Jadi jawaban yang pertanyaan serupa? Bisa nggih? Nggih, seperti itu Ibu. Mungkin ini koneksi saya di sini yang agak lemot di sini. pilih salah satu sih Seperti itu Ibu. Jika sudah merasa 10 soal ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka yang kita lakukan yaitu langsung share ke peserta didik. khusus AI ya kan Tugaskan mulai sekarang seperti itu. Seperti kuisis awal-awal itu yang pernah Bapak Ibu kerjakan, pernah Bapak Ibu buat. Seperti itu Ibu ya. Jadi sangat gampang. Itu yang pertama terkait dengan membuat soal menggunakan kuisis AI. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu, yaitu membuat konten belajar. Konten belajar di sini ada banyak, ada Canva, ada Lumens 5, Sway sama Photon. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, itu mungkin pernah nggak Ibu lihat seperti ini di TikTok, di medsos, Instagram? Bluetooth-nya Pak. Sebentar dulu. Mbak, bebas bisa apa? Bisa. Ini Mbak Umi kok ketune kok beda? aku sekali soal ini dulu ya nih. Enggak, ngeri kan. Oke, mungkin kita lewati aja suaranya. Tapi pernah nggih Bapak Ibu melihat tampilan seperti ini? Kita coba belajar membuat kayak gini. Kita sesuaikan dengan materi pelajaran kita. Jadi kelebihannya mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa ngedit video, Bisa berat. masih belum bisa Pak. Ya kan masuk ini latihan. Jadi yang tidak terbiasa ngedit video, kemudian mungkin suaranya cempreng kayak saya di sini, malu untuk ngomong di video, maka kan pakainya voice over dari laptop, dari aplikasi. Kita coba materi di sini yaitu kita buat menggunakan aplikasi Flicky. Lah, kita praktik bareng-bareng. Ini contoh media pembelajaran yang sangat menarik
Apalagi peserta didik itu sekarang sukanya video-video yang singkat-singkat, yang simpel-simpel. Tapi materinya bisa kita sampaikan ke mereka dengan ringkas, tepat, mudah dimengerti. Flicky AI. Bapak Ibu, yang pertama silakan sign up. Ikutin aja pilihan-pilihan untuk masuk ke aplikasi ini. Karena saya udah masuk, menggunakan akun Google saja ya Bu. Saya ulangi dari awal nih. Semoga bisa. Saya menggunakan akun lain, coba. Flicky AI. Tampilannya seperti ini di Google. Pelan-pelan Bapak Ibu, monggo kalau misal ketinggalan bisa angkat tangan. Sign up. Continue with Google atau Facebook atau lewat email, monggo silahkan. Continue. Terus apa Pak? Oke. Tampilannya langsung masuk seperti di sini yang awal. Apa backgroundmu? Nah, di sini saya sebagai guru, teacher. Apa yang ingin kamu buat menggunakan Flicky? Mungkin karena saya mungkin di sini YouTube. Nah, langsung ke bagaimana membuat Flicky. Tapi kita langsung aja pelan-pelan ya Ibu, kita silang aja. Gampang banget, sama seperti membuat kuisis AI tadi. Caranya seperti ini. Entah, sambil nunggu gitu, saya sambil menghubungkan ke Bluetooth. Tidak membosankan, saya beri waktu maksimal 1 menit ke peserta didik. Kita langsung klik next. Setelah kita ketikkan kata kunci, Kalau kamu pengen buatnya lebih. kemudian kita mau nge-share kemana? Ke TikTok berarti kita pakai yang potret. Kalau ke YouTube berarti kita pakai yang landscape seperti itu. Mungkin saya pakai potret aja karena anak zaman sekarang sukanya TikTok mungkin gitu. Kemudian bahasa kita ganti Indonesia. Maka secara otomatis dialeknya nanti juga berganti menjadi bahasa Indonesia. Yang lain biarkan seperti ini, seperti adanya sinematik. Kita pilih sinematik aja. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan-pilihan video yang ingin kita produksi. Tapi mungkin anak-anak juga senang yang sinematik. Kita pun juga suka, saya sendiri pribadi. Kemudian kita klik submit. Dan kita lihat, kita tunggu, maka secara otomatis AI di sini akan memunculkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita tulis tadi. Mohon ditunggu sebentar, mungkin dari Ibu di sini juga ada loading juga. Bagi saya pribadi yang mungkin tidak ada waktu untuk mengedit video, untuk mengambil gambar, mengambil materi-materi, dengan bantuan aplikasi Flicky di sini itu memudahkan saya untuk menjelaskan ke peserta didik menggunakan visual video. Seperti ini sudah mengenerate skripnya, mohon tunggu. Tapi saya kasih bocoran dulu. Oke, ini udah mulai. Sekarang mau dipersani Bapak Ibu di depan apa yang terjadi. Masih loading. Kah kamu bahwa kedatangan Belanda ke Indonesia membawa perubahan besar?
Dalam beberapa detik ke depan, kita akan menggali bagaimana bangsa Belanda menancapkan pengaruhnya di tanah air. Mulai dari kedatangan armada pertama pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mencari jalur perdagangan rempah-rempah ke Nusantara. Sayangnya, kedatangan mereka juga menandai awal penjajahan panjang selama lebih dari 350 tahun. VOC, perusahaan dagang Belanda, menjadi penguasa di berbagai wilayah. Konflik dan pertukaran budaya pun terjadi. Sistem tanam paksa diterapkan yang memengaruhi ekonomi dan kehidupan rakyat. Meskipun begitu, kedatangan Belanda juga memperkenalkan infrastruktur modern dan pendidikan baru. Jejak sejarah ini masih terasa hingga sekarang. Ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia? Tekan tombol suka dan berlangganan untuk konten terbaru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah, tampilannya juga menarik, materi yang kita sampaikan juga sama. Bener nggak 1596 kedatangan Belanda? Pertama kali ke Banten kan? Lah seperti itu. Tapi mungkin ada satu yang miss dari video tersebut, yaitu Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman kan fotonya bukan seperti itu ya, bukan seperti yang kita lihat di buku-buku sejarah. Itu bisa kita ganti tampilannya. Jadi EI di sini juga masih tahap pengembangan, tidak serta-merta semuanya sama persis seperti di buku sejarah. Contoh tadi yang Cornelis de Houtman. Lah di sini, ini salah, fotonya bukan ini, tapi bisa kita ganti. Kita klik scene 4 karena ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman di scene 4. Saya klik di sini. Kita ganti fotonya di sini. Menggunakan yang ada di file yang sudah saya download, misal. Lah ini Cornelis de Houtman sebenarnya seperti ini tampilannya. Lah ini yang benar-benar Cornelis yang seperti ini. Saya klik, select, lah berganti Bapak Ibu. Yang awalnya mungkin ngarang fotonya, sekarang sudah saya perbarui, sudah saya ganti. Kemudian mungkin kita mau menambah, ada di sini penjelasannya. Kayak gitu. Kalau hanya beli seperti tidak mahal Bapak, murah. Di Shopee itu murah Pak, terjangkau. Ini panel suaranya kan ini. Iya, saya kan mengajarkan ya kayak main game sulap-sulapan, tapi kan ada pengetahuannya dari. Tapi memang kalau makannya harus ini kan enggak. Ini kan mati. Tapi kalau miring kayak gini loh nyala kencang. Permainan bikin anak hitam. Gak ada baterainya. Enggak ada. Ini panas ini.